Pastor Paroki Madros Soe, Pastor Aloysius Lake, yang sudah mengizinkan saya boleh berdiri di mimbar ini. Romaolo, terima kasih banyak. Yang kedua, terima kasih banyak kepada keluarga dari Imam Baru yang memberikan kepada saya refleksinya tentang sejarah panggilannya. Dan itu satu bundelan tebal seperti tesis seorang dokter. Refleksinya luar biasa dan bagus sekali. Ya, saya coba membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan di dalam renungan ini. Saya rasa sudah mantap, saya datang dengan penuh semangat. Tetapi ketika tadi datang masuk ke tenda ini, bertemulah saya dengan beberapa umat. Yang pertama tadi ada satu ibu, saya sudah lupa namanya. Dia beritahu saya, Romo yang khotbah. Saya bilang iya. Romo, khotbahnya lucu-lucu ya. Saya dalam hati memang saya ini tukang buat lucu. Agak sulit, agak berat untuk saya. Ya, karena saya orang yang kurang percaya diri. Sehingga ketika suruh saya harus buat lucu, saya tidak tahu harus bagaimana. Ya, tapi semoga dengan saya berdiri ini juga sudah satu lelucon untuk kita semua. Kemudian waktu masuk ke pastoran, teman-teman imam, mereka mungkin sudah lama tidak ketemu saya, sehingga mereka sudah lupa nama saya. Nah, mereka semua panggil saya Pastor Pengkhotbah. Ya, untuk saya ini satu beban, ya, karena mereka orang-orang muda semua dan saya sebetulnya sudah tidak pas lagi karena sudah lansia saya. Imamat saya sudah 35 tahun, ya, dan usia saya sudah 66 tahun. Oleh karena itu saya pikir mereka muda-muda ini yang masih bagus, otaknya masih encer sehingga mungkin lebih bagus. Tapi kemudian saya ada sedikit kekuatan, saya ingat moto dari Imam Baru, yang tidak terpandang itulah yang dipilih Tuhan. Ya, akhirnya saya juga mulai ada percaya diri sedikit. Lalu ada satu beban juga, tadi ada satu umat visi pada saya, Romo khotbah jangan terlalu lama ya. Saya bilang kenapa? Bilang kemarin ada bisa syukur di naik. Ya, khotbahnya terlalu lama. Lalu saya mengatakan, ya kalau kamu testa sampai pagi bisa. Dengan khotbah hanya setengah jam kamu bilang lama. Jadi ya itulah beban-beban saya. Miserendo atque elegendo, yang tidak terpandang namun terpilih. Demikian moto Imam Baru kita, Romo Francisco Frena de Metz. Saudara-saudari yang terkasih, tahun ini, tahun 2022 ini, Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe kembali diliputi sukacita besar, diliputi sukacita iman, karena dari rahimnya lahirlah imam-imam baru, pelayan-pelayan Tuhan, pewarta firman bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan umat manusia. Imam baru kita ini adalah putra bungsu dari Paroki Madros ini. Dia adalah imam yang ke-23 kalau saya tidak salah. Saya imam pertama. Saya bangga karena dengan membuka jalan, ya. Boleh tepuk tangan karena uskup tidak ada. Tetapi sekjennya ada. Sekjennya ada. Kemarin Bapak Ibu Saudara-saudari saya tidak datang tanggal 12. Tetapi ada pastor rekan saya dari Saper Romo Gomez. Dia ikut menghantar imam baru dari Kupang ke Soe sini.
Dan dia bercerita kepada saya bahwa luar biasa penerimaan imam baru di Soe. Umat Allah pergi Soe, para undangan serta keluarga imam baru dengan penuh sukacita melaksanakan prosesi penjemputan imam baru disertai dengan rupa-rupa acara etnik. Di batas kota diterima dengan sapaan Natoni dari timur. Kemudian dilanjutkan juga dengan kepok dari Manggarai. Lalu juga diselingi dengan tarian Hegong dari Maumere. Tidak kalah juga Jai dari Bajawa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya yang tidak hadir ketika mendengar cerita dari Romo Gomez, saya juga rasa merinding. Saya rasa ini juga beban lagi. Penerimaan sudah bagus, ya khotbah juga harus bagus juga. Jadi begitu. Tetapi ibu saudara-saudari, semua acara-acara itu saya melihat bahwa ini merupakan suatu ungkapan sukacita yang luar biasa, ungkapan kegembiraan yang luar biasa, ungkapan kebersamaan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan di kota Soe ini, Tuhan berkenan memanggil dan memilih seorang yang mungkin tidak terpandang di dunia ini. Dialah Romo Francisco. Tuhan memiliki cara yang unik saudara-saudari untuk memanggil, memilih dan mengutus seseorang agar dapat mewartakan cintanya, cinta Kristus yang mengampuni, cinta Kristus yang menyelamatkan. Dan itulah karakter dari cinta Kristiani. Cinta yang mengampuni, cinta yang menyelamatkan. Dan oleh cintanya itu, Yesus lalu memanggil dan mengutus orang-orang yang oleh ukuran dunia atau oleh takaran manusia mungkin tidak terpandang, namun justru mereka lah yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Tuhan memiliki cara yang unik ketika memilih Saulus dan merubah namanya menjadi Paulus kalau kita baca di dalam kitab suci. Dan Paulus itu dia harus tinggal dalam kegelapan selama 3 hari karena matanya tidak melihat. Namun setelah matanya dipulihkan dan dapat melihat dunia sekitar, hati Paulus berubah dan juga pikirannya berubah. Dengan hatinya, dengan budinya, dia mampu memandang Tuhan yang memanggilnya secara unik dan mengutusnya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka sejak itu Paulus dia tidak lagi menjadi seseorang yang sangat membenci pengikut Kristus, melainkan dia menjadi seorang yang sangat mencintai dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi karya keselamatan Allah, bagi karya misioner. Paulus ini kemudian dia menjadi seorang teolog yang agung, teolog yang mulia sepanjang zaman. Siapakah dia yang kita pestakan pada hari ini? Siapakah dia yang kita ayu bahagiakan pada hari ini? Dia adalah imam Tuhan. Dia adalah Pastor Francisco Freina de Mech. Dia adalah putra bungsu dari paroki Madros Soe ini. Berawal dari ketertarikannya pada nyanyian liturgi, khususnya nyanyian dialog pembuka doa syukur agung. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Lagu itulah yang awal memotivasi dia untuk menjadi imam. Dan nyanyian itu selalu dia nyanyikan ketika dia pergi ke sekolah
dan ketika dia pulang dari sekolah. Saya tidak tahu Bapak Mama dengar atau tidak. Pokoknya lagu itu yang selalu dia dengungkan ketika pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Dan selanjutnya lagu ini juga selalu dia kumandangkan di kamar mandi ketika berada di Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui. Demikian seri pengalaman dari imam baru ini. Kita mau dengar sebentar dia nyanyi, bagus atau tidak? Saya curiga kalau dia gugup pasti nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita berpikir, kalau kita melihat seri pengalaman dari mereka-mereka yang dipanggil, kita melihat bahwa sungguh ajaib jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu selalu membuat semuanya indah pada waktunya. Pertanyaan, apakah Romo Francisco ini ganteng? Apakah dia ganteng? Dari depan memang ganteng habis. Dari kiri, dari kanan 11-12. Dari belakang seperti banteng. Dan apakah Romo Francisco ini dengan nama gaulnya Romo Chico, dia memiliki nilai jual yang tinggi sesuai selera kaum muda milenial dewasa ini? Bila demikian, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share. Dan selanjutnya boleh online, boleh onsite, dan boleh on time dengan beliau. Tetapi saya mau bilang, Ibu Bapak dan saudara-saudari, khususnya orang-orang muda, saya mau bilang bahwa imam baru kita ini sungguh-sungguh telah mantap dan berkomitmen menjadi imam Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, yang para simpatisan silahkan menangis. Dan saya mengajak kita umat sekalian, kita tetap berdoa dan terus berdoa bagi siara imam baru ini. Karena kita tahu, kita sadari bahwa perjalanan seorang imam gampang-gampang susah. Dia menjadi imam bagi semua orang dan untuk selama-lamanya tidak mudah. Tetapi kita selalu punya iman, selalu punya kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dia berjalan sendirian. Miserando atque eligendo, yang tidak terpandang tetapi terpilih. Dunia dewasa ini, saudara-saudari, memiliki kecenderungan untuk melihat seseorang dari status sosialnya. Manusia melihat dan menilai dari segi penampilan fisik, dari segi penampilan luar, dari gaya hidupnya. Tetapi saudara-saudari, Tuhan melihat yang tersembunyi. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat energi positif yang ada di dalam diri seseorang. Tuhan melihat energi positif yang memiliki rasa cinta yang setia, yang berkomitmen, dan yang konsisten dari awal sampai akhir. Kita lihat saja hidup dari Matius. Matius pemungut cukai di dalam Injil yang kita dengar tadi, dia menunjukkan bahwa di dalam pandangan kaum Farisi dan orang-orang kebanyakan, dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa.
Tetapi justru Yesus melihat yang tersembunyi di dalam diri Matius ini. Yesus melihat energi positif di dalam hatinya. Dan begitulah Matius pemungut cukai, karena kuasa Tuhan, karena kuasa Yesus, dia boleh mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dari pemungut pajak menjadi seorang murid Yesus, bahkan dia menjadi seorang penulis Injil. Dan semua itu terjadi karena Matius mendengarkan dan menanggapi panggilan Allah.